RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luas. Tadi sebelum mulai podcast, mulai nih mau doa dulu. Takut viral. Oke, para ya sekalian, teman-teman sejabar sekota Bandung, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, kesayangannya para RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Dan alhamdulillah sekarang ini kita kedatangan dua tamu, satu yang paling cantik, satu profesor sampah. Tapi seperti biasa hostnya dengan host kesayangan biasa RW Gembul. Ya sengaja Aki Wawan ikut mendampingi Ibu Reni, takut viral tadi goyang jadi di tamu ini. Selamat datang Ibu Reni. Ibu Reni ini adalah RW paling cantik di Kisaran Tenenda. Ya, betul. Ya, satu-satunya loh. Asli. Ya. Karena apa namanya? Satu-satunya rukun warga perempuan gitu. Sudah periode kedua nih Bu ya? Periode kedua ya. Dua periode, Bu. Iya. Mantap. Kalau bertahan juga nih. Bertahan. Tahun depan nyalon lagi deh. Haruslah. Itu warganya ada berapa sih Bu Leni teh? Ada 400. Kakak ya. Ya. 400 kakak? 400 kakak. Warganya ada berapa? 1.000? Ada lu? Warganya 900-an. Oh 900. Kemarin waktu TPS berapa TPS kemarin waktu pemilu? 3 TPS. Iya. Soalnya kan 3 RT. Oh. Iya, betul. Karena kan Harusnya 6. waktu itu kan satu TPS itu di batas 300. 300 sampai 500 ya? 300. 300. Oh 300 ya. Oh yang ini yang wali kota ya, Iya. ini yang digabung sampai 600 ya. Betul. Itu wilayahnya paling terkenal loh Cisaran Tenenda RW 4 itu loh. Banjir. Langsung. Kemarin kita ngobrol Pak Kubu sudah berganti-ganti lurah, itu nggak selesai banjirnya. Camat juga ya. Ganti camat. Sebenarnya menurut Ibu Leni permasalahan banjirnya apa sih sebenarnya? Apa emang nggak ada saluran? Apa atau apa sih? Coba cerita. Emang nggak ada saluran sih. Salurannya terlalu kecil. Terlalu kecil. Terus pendek itunya. Apanya? Kan itunya salurannya. Nggak, kalau pendek saya sensitif ini. Apa pendek apa ya? Dangkal. Dangkal. Oh, dangkal ininya. Ya. Oh, kecil. Tuh kan kalau ke sini ke era yang biasa di jembatan itu yang depan itu kan naik Komplek Pemda ya? Iya. Komplek Pemda. Kalau kesananya yang turun ketemu di mana itu? Turun kan sampai ke Garen Caraka. Garen Caraka itu kan pendek. Masih Jadi tetap. pendek. Jadi menurut Ibu Bu Leni nih, Bu RW nih, supaya itu cepat selesai, diapain gitu? Diuruk. Justru bingung Pak. Nggak, jangan pernah berpikir nanti ninggiin jalannya, lama-lama jalannya sampai langit kita ketutup, tuh bisa keluar ya. Banjir tuh jalan tuh banjir, itu mah kita keluar. Betul. Justru bingung ya. Jadi enggak, misalnya ide contoh, di situ kan ada rumah pompa ya. Ya. Nah rumah pompa itu saya dengar bukan punya kelurahan kita ya? Bukan, itu kan Ciskul. Iya. Cuma tempat di RW 4 itu. Tapi bisa kita pakai. Enggak sih, enggak terlalu bagus kalau buat Cisen. Jadi Kenapa? itu mah buat Ciskul yang nyedotnya. Kalau ke Bukan. RW 4 Misalnya RW 4 banjir itu nggak boleh dipakai untuk nyedot. boleh, tapi Boleh. enggak kesedot gitu. Kenapa? Kurang gede. Kurang Debitnya kurang iya, gede. kurang. Oh, kenapa? Jadi itu kita nggak khusus pikir itu. kita bikin sedotan juga ya? Harusnya. Oh, iya. Gitu Benar ya? harusnya mah gitu. Apalagi sudah ada satu kan bisa Iya. tarik segala macam ke situ. Bisa 2. Luas wilayah berapa sih? Luas wilayah
1.000 kilometer lah. Ada. Kurang lebih. Kurang lebih. Mau nanya apa nih? Dibalik aja. Iya. Aduh. Selain masalah apa? Masalah banjir, apa sih masalah wilayah RW 4 teh? Kalau ada masalah apa nggak pernah ada masalah? Nggak ada sih, cuma sampah. Hmm. Sampah itu tumpuk terus, Pak. Karena Karena kan TPS-nya di situ. dari mana-mana kan buangnya ke sana. Jadi numpuk gitu. Jadi TPA. TPA. Tempat banjir, sampah. Banjir sama aduh. Dua itu aja udah pusing ya. Iya, udah pusing. Kalau masalah warganya sering komplain nggak sama RW? Wah, RW terbalik gitu atau Alhamdulillah gimana? enggak, Pak. Gara-gara Baik-baik. RW cantik kali ya gitu ya. Baik-baik kalau warganya. Udah paham kan, jadi nggak pernah marah. Udah marah-marah. Luar biasa ini RW 4. Saya dengar RW 4-nya kesayangan Pak Lurah ya. Setiap rapat kalau RW 4 belum datang, belum dimulai dong ya. Alhamdulillah. Jadi nunggu rempat dulu berarti. Jadi primadona kan. Berarti yang paling lawan kan jalur yang banjir itu kan jalurnya depan rumah Ibu RW kan. Ya, Kalau tempat lain apakah hanya di situ saja yang banjir itu di fokusnya? situ saja. Situ saja ya. Itu berapa rumah sih itu? Kira-kira yang kenanya langsung Yang pinggir sejam jalan. 2 jam aja langsung kerendam Yang gitu? pinggir jalan cuma Kiri kanan, 1, 2, 3, 4 rumah. Tapi kan gede-gede rumahnya. Tapi gede-gede kan. Lebar-lebar. Itu kan sekolah Lukmanul Hakim. Oh. Kalau rumah enggak sih, Oh. sekolah. Sekolah yang paling kena duluan. Sekolah sama KP itu kan ada KP. Oh, ada KP. kafe. Oh ya kafe yang pernah kita Iya, ngopi teh ya. Iya. Itu. Kalau rumah enggak. Oh, enggak terlalu ya. Iya. Ngopi Ngopi dulu, dulu. ngopi. Tegang gitu ya RW 4 nya. Jadi bingung mau nanya apa. Boleh dong kalau kaki nambahin ya. Ya. Oke, Bu ya. Boleh lah. Oke, selamat malam teman-teman para ketua RW khususnya Samanik nih. Kita alhamdulillah di podcast RW Caper ini ya boleh juga kan kalau caper itu disebut sebagai cari perhatian. Iya, boleh Iya, boleh dong, ya. boleh. Ya, bukan cerita perjalanan saja. Karena Enak kalau deh. merunut dari Setahun setengah. cerita perjalanan cerita perjalanan Rukun rukun warga. warga. Wah, luka-likunya luar biasa. Ibu kan udah 2 periode, pahit manisnya udah kerasa. Mungkin pernah nangis juga. Apa pahit terus? Nah, jadi kalau Aki sih jujur saja, jadi saking cinta bangetnya sama lingkungan gitu ya, Bu. Ini permasalahan banjir nih di RW 4. Ini Aki juga dari dulu, dari zaman camatnya Pak Iwan almarhum. Setelah Pak Iwan kan Bumia ya, camatnya. Setelah Bumia itu Pak almarhum juga. Pak Firman. Nah, sekarang kan Pak Willy kan. Jadi 4 ini. Nah, mudah-mudahan di periode Pak Willy ini mudah-mudahan bisa diselesaikan, mudah-mudahan nih. Emang dibikinin minta pompa juga nggak sih? Nah, itu. Enggak. Berarti maunya banjir terus. Tadi minta-minta gimana? Pemerintah kan nggak mungkin ini. Alhamdulillah saya. Kenapa? Oh, sudah berubah jadi putri duyung. Jadi Soalnya nggak ada tempat. Kan udah itu. pindahin aja ya tempat lain. Atau didampingin atau bikin jadi 2 tingkat gitu loh. 2 lantai ya. Atau misalnya kapasitas sedotnya itu di 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Tapi kayaknya itu cuma 1 pompanya, Bu ya. 2. Dua pompa. Dua pompa kan bisa bagi 2 sebetulnya ya. Makanya 1 ke Ciskus, 1 ke Cisen. kerjasama wilayah jadi Tapi memang tadi ada permasalahan. Apa tuh? Tadi di awal tuh kita sudah ngobrol dengan Bu RW nih, Ibu RW cantik nih. Nah. Ya, jadi kontur tanah dan elevasinya itu yang berbeda. Jadi Oke. antara jalan yang ada rusunawa itu lebih dengan tinggi. jalan yang di depan rumah Bu RW itu nurun. rendah. Nah, sedangkan sungai itu di atas. Jadi elevasi inilah yang berpengaruh sekali Benar. terhadap daya sedot airnya juga seperti itu yang kita tahu.
ditambah nih nyambung dari yang tadi nih ya, bahwa Sungai itu Cironggeng kan? Cironggeng. Sungai Cironggeng itu kalau dari hulunya dulu tuh namanya tuh ada Dam 9, Pak. Dam 9. Dan di atas itu sudah ada kolam retensi juga. Yang diresmikan oleh Pak Wali Kota Payana waktu itu. Aki ikut launching di sana. Bahwa Sungai Cironggeng itu dari hulunya teh luar biasa lebarnya. Lebarnya, dalamnya luar biasa. Jadi ketika nyampe di sini di daerah RW 4 mengerucut gitu tuh. Kecil. Nah, sehingga debit air yang dari sini gede, ya pasti keluar lah. Itu saluran airnya kecil, besarnya pindah ke RW-nya. Hijrah. Nah, itu salah satu problematika ya. Salah satu problematika kenapa di RW 4 itu Cisen itu selalu banjir. Yang diperhatikan dari hulu bahwa ternyata kondisi sungainya seperti ini. Ya, meskipun di atas sudah dibantu dengan kolam retensi, tetap gak ketampung. Berarti solusinya cuma satu dong kalau gitu, pompanya diperbesar. Bisa jadi. Ya, maksud saya jadi minimal waktu musrembang diajukan gitu loh. Jadi apa namanya? Kalau nggak diajuin nggak akan dapet. Udah ada salurannya kan? Ada. Ada saluran ke rumpomnya, cuman enggak. Malah airnya balik dari orang lain balik ke sini. Ke Leni. Gitu. Jadi 2 pompa itu ya mungkin ya karena Aki secara detail sih belum lihat ya. Kalau rumpomnya sih tahu. Cuman apa bak untuk tempat nyedotnya apakah di Buleni juga ada? Di Cisco ada. Jadi kan ambilnya dari situ. Dari kayak spiteng lah. Sebenarnya itu saya nggak begitu mengerti ya kapasitas sedotan segala macam. Kan itu sebenarnya bisa dihitung. Betul. Kapasitas debitnya. Debit berapa, nyedotnya berapa. Masa 20 tahun nggak bisa mikir itu. Aneh menurut saya sih aneh ya. Kalau kita mau solusi menyelesaikan itu. Jadi misalnya tidak menunggu pemerintah, misalnya kita minimal patungan dulu, misalnya pompa kan nggak akan mahal gitu loh. Ya. Pak, tergantung. Ini contoh saya biasa sering visit klien di Cicalengka, terus yang tempat banjir itu Rancaikek yang 365 ya, KHTEK Group ya, itu. Ya, KHTEK. Itu kan sampai Dengkul. Betul. Jalan itu. Betul. Bahkan kadang-kadang sampai pinggang. Tetapi di daerah itu hanya jalannya aja yang yang banjir, tapi pabriknya enggak. Kenapa? Bisa ya. Pompa. Gitu. Betul, disedot, dibuang. Ya, dibuang atau harus mikir sih. Diloncatin itulah. Jangan RW 4 nih kurang mikir, dagang mulu. Jeruk. Tapi enggak, di tempat Aki juga ada rumpom. Tapi saran saya sih lebih baik kita patungan lah misalnya contoh. Tapi dihitung dengan benar debit airnya kan paling lama itu sejam aja udah banjirnya bulan ya. Nah, jadi maksud saya misalnya rupom yang punya orang itu tidak berfungsi banyak dengan kita, ya kita diskusi. Kan kita menyelamatkan wilayah kita dulu dong. Betul. Gitu. Karena lokasinya juga daerah 4 kan. Iya, harus lebih keras itu. Pokoknya walaupun saya pulang kurus, ini harus selesai gitu. Iya, harus ada rupom gitu. Jadi ya saya pikir sih sederhana karena di situ itu cuman seperti yang pompa yang dilakukan oleh teman-teman yang di daerah industri itu. Dia pakai pompa yang kalau yang buat nyemprot di Yanmar itu ya. Ya, Yanmar itu yang buat nyemprot kalau padi, kalau misalnya nggak ada, itu cukup loh. Kan diameter segede gini gitu loh. Itu 4 ini salah ya? Ya, paling berapa sih itu? 5 juta. Ya, segituan lah. Segituan. Seberapa kilo jeruk kah? 5 jutaan, Bu, jeruk. Nggak, saya pikir kalau misalnya itu solusi pas kita taruh di situ, saya pikir sih bisa selesai itu. Yang ini juga sebetulnya rumpom ini itu kalau yang ada seperti yang ada di Aki ini sama tipe prototipenya sama. Itu 9 liter per detik, Bos. 9 liter per detik ya. 9 liter per detik sebetulnya. Cuman ya kenapa
yang Cisgu bisa disedot, yang Cisen nggak bisa disedot. Ya tadi pengaruhnya karena elevasinya itu. Iya, jadi elevasi berarti power sedotannya harus nambah. Harus nambah. Jadi pengali X-nya itu dari pas naik gitu. Iya, nah berarti RPM-nya harus nambah lagi. Nambah kan? lagi, Seperti itu. nambah lagi. RPM motornya seperti itu baru. Cuman takutnya sudah disedot di sini sudah penuh juga gitu. Kan kejadian kemarin kan berapa kali. Berarti masalah itu adalah bukan hanya cekungan itu. Betul. Karena pada waktu kita sedot ini juga penuh sungainya, kan sampai ke jembatan kan? Iya. Betul, ya. Berarti masih ada masalah yang lain. Nah. Kita bisa mengatasi misalnya 1 jam hujan. Kalau sudah 4 jam, ini udah nggak ke cover di Cirongengnya Iya. gitu loh. Ya jadi over kapasitas kan. Iya, kan berarti Ditambah lagi kan misalnya semakin mengerucut ya ke berarti, RW apa yang RW7. RW7 RW9 kan? berarti masalahnya lebih dari itu sebenarnya Betul. gitu. Cuman mungkin menurut saya sih harusnya short term-nya dulu kita beresin masalah kita dulu. Betul. Ya, Ini kan tadi juga di sela itu ngobrol nih masalah banjir sama Bu RW tuh. Hmm. Jadi kalau Aki lihat tadi dari elevasi itu kan kalau dari komplek Pemda kan turun ya. betul. Apalagi dari jembatan turun. Iya. Gitu kan? Heeh, Jadi kan posisi pas di rumah Bu RW itu kan cekung. ya. Disitulah bebek berenang. Iya kan betul Bu. Nah makanya ini justru dari dinas tuh harus ada ini dulu Pak RW Gembul nih harus ada analisis dulu, analisa dampak lingkungan. Iya. Kalau disedot baik buruknya seperti apa, kalau diuruk diratakan dampaknya juga apa terhadap masyarakat. Iya kan karena posisi cekung gini loh. Kalau ini kita ratakan gitu, nah yang rumah-rumah Berarti sini apakah kita kebanjiran enggak? bisa bikin surat dong ke DLH dong. Bisa. Oh, Bisa. bukan ke DLH dong kalau Apa bisa kemana? itu ke PSDA, PSDA. sumber daya air, Nah, suratin aja udah nih. DPKP itu bagiannya. Judulnya bikin besar-besar kami sudah tak kuat banjir lagi. Nggak nahan. Nanti nggak apa-apa, nanti podcast ini kita bikin itu RW 4 Cisen tak kuat banjir lagi. Kita bikin judulnya seperti itu. Menderita akibat banjir. Gitu. Iya, karena apa? Ya, berapa mudah-mudahan tahun ini- sok? Berapa mudah-mudahan tahun ini- mulai ini di situ coba? Mudah-mudahan ini didengar juga nih sama teman-teman Udah berapa dinas. tahun udah Saya di Cisaran Tenenda Udah bertahun-tahun. udah 20 tahun di situ dari sekarang sampai dari awal saya masuk ke sini sampai sekarang banjir wae. 20 Bulan tahun ini ya. saya di sini 20 tahun di Cisaran Tenenda. Bulan ini mungkin udah 130. udah 21 tahun. 130 tahun banjir. Jadi mungkin ini salah satu solusi mungkin Pak untuk apa nanggulangi itu satu kalau diuruk dampaknya apa? Kalau diuruk berarti dampaknya air ke masyarakat. Iyalah pasti Betul kan? lebih besar. Dulu memang ada saluran nih di samping rumah Bu RW tuh ada. Ternyata ada yang nutup. apa Nggak usah jangan-jangan cerita itu malah. Nggak usah cerita itu makanya. Ada yang nutupnya punya. Iya. Yang penting kita tahu bahwa dulu tuh ada saluran tapi ada yang nutup. Nggak usah diceritain siapa orangnya. tapi tanah PU kalau tanah negara nggak boleh dong. Ya ini kan justru Bu, tanah adat. Oh, tanah adat. Itu tanah adat. Nah, singkat cerita sebetulnya si saluran itu nggak dijual. Tapi oleh yang pembeli malah tidak difungsikan gitu. Makanya solusinya satu, kalau diuruk perbaiki dulu drainase kiri kanan. Itu kan sebelum gerbang Gria Caraka kan ada solokan juga tuh. Oh, besar. Nah jadi artinya dari depan rumah Bu RW itu si solokan itu drainase yang kiri kanan jalan tuh harus agak miring gini sehingga si airnya tuh ke di situ. Paling masuk nanti ke RW 5 banjir juga. Tidak tapi apa. enggak. Karena di situ ada solokan yang cukup lebar. Iya gede-gede. Iya, sih, nah kan selama ini juga kalau PU mengerjakan itu ya contoh aja yang kemarin yang depan Rusunawa. Sekarang udah hancur lagi. Ya. Jadi nggak dipertimbangkan analisanya bagaimana supaya jalan itu kuat. Konstruksi jalan kan yang Ya, tahu nih. sekuat-kuatnya jalan kalau dikasih air terus ya hancur rusak lah. lah. Harusnya airnya dulu dibenerin. Iya. Gitu. Airnya Salah benerin. satunya itu. Airnya dibenerin. Udah ini. Jadi saluran airnya dulu yang diperbaiki. Sebenarnya apa? Dan itu juga kan banyak orang yang rugi juga lewat situ. Misalnya harus muter. Kalau banjir, kalau misalnya nggak bisa lewat. Tuh. Berapa bensinnya itu? Kebayang itu kalau misalnya macet total itu. Paling larinya ke perluasan nanti. Iya, Serentan perluasan. Perluasan banjir. Ya, Banjir sama. ya, cobalah Bapak pemerintah ya. Oh, Iyalah. mikir turun ke lapangan lah pas hujan-hujan. Kapan Pak Wali Kota udah kontrol ya? Belum. Pak Erwin. Oh, Pak Erin Udah waktu banjir Udah. pertama tuh. Udah. Kan dia langsung Kapan? kontrol. Pas banjir. Kapan? Pas banjir. Sebelum banjir kemarin? Sebelum kemarin.
biasanya itu apa namanya? Kalau orang makan cabai itu digigit langsung pedas. Ini sudah pedas belum? Hah? Ya, belum. Iya, apalagi kan sudah jadi dokter nih. Nah. Selamat untuk Pak Wakil Wali Kota ya, udah dokter loh sekarang, dokter loh. Dokter ya, Udah dokter. barusan kemarin cum laude lagi kan. Betul. Ya mudah-mudahan dengan dokternya bisa bantu RW 4 ya. Iyalah. Harus. Harus dong. Kalau orang sekolah di RW 4 kesulitan nggak kayak RW-RW lain? Sama kesulitan. Kan nggak ada itu. nggak Katanya ada. tadi- Kalau lewat ibu ya. Katanya tadi nggak ada masalah sampah wungkul, jeng banjir. Kan kalau swasta emang Negeri kan nggak ada Iya, kan? emang negeri mah nggak ada. Negeri nggak ada. Sentuh juga nih. Iya makanya. Padahal lahan luas tuh. Iya justru itu kemarin kan kita podcast sama Pak Lurah terus di push Pemda Kota Bandung untuk bikin SMP SMA Setuju. ya di wilayah kita karena kan sekarang selama zonasi tidak pernah dirubah selamanya orang-orang anak-anak kita Cisarantenena nggak pernah akan bisa masuk sekolah negeri Iya. Iya, betul. gara-gara zonasi. Emang kita ini kaya semua bisa mampu swasta gitu loh. Sedangkan pemerintah sekarang mencanangkan sampai SMA kan gratis semua. Kumaha ceritana gratis namun masuk swasta. Anggar bayar. Bayar gitu. Sudah kebanjiran. Bayar. Sampah tadi diambil. Cukup penderitaan. Aduh, gimana. Oke lah. Mudah-mudahan podcast kita hari ini walaupun kelihatannya santai, mudah-mudahan didengar lah. Karena esensinya ada di situ, banjir masih ada, sampah masih jarang diambil, Tuntas. dan kemudian kita RW 4 butuh rumah pompa, gitu loh. Ya, Jadi sementara begitu aja. Terima kasih waktunya Ibu Leni yang cantik. Sama-sama. Ya, terima kasih juga oleh-olehnya ini Thales yang 1,5 tahun lalu. Ini Thales Bogor apa Thales Sisen nih? Sisen. Terima kasih Aki yang udah nemenin Ibu Leni. Terima kasih Baraya, jangan lupa komen terus ya di podcast kita. Terus kemudian subscribe yang belum biar kita semangat terus. Ya, mudah-mudahan podcast kita bermanfaat Amin. bagi Kota Bandung dan minimal untuk wilayah kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.